Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Hamdan lillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas bagi kita untuk menyandang pujian. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan jalan berzikir, senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah Allah. Takwa dalam arti senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepada Allah, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja atau di mana saja bisa meninggal dunia, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali,
kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Summa ilaihi turja'un. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah, Dia menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Al-Ghafur. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Ahsanu amal itu. Salah satu indikatornya adalah amal itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amal au adwamuhu wa in qal. Artinya sesungguhnya sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, mudawamah, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kedua orang tuanya, yang mendoakan kita kelak nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a
anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatun jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Ruwahul Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya yuntafa'u bih, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza radallahu bi'abdin khairan ista'maluh. Faqila kaifa yasta'miluh ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin sholihin qoblal maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang berhasil dalam mempersiapkan diri di kehidupan kita ini, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.